Kematian SA, siswi sekolah dasar warga desa Batursari, Demak, Jawa Tengah menyisakan tanya. Peristiwa itu menjadi perhatian publik setelah korban sempat mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada makian beberapa hari sebelumnya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi korban mengakhiri hidup? Kita sapa langsung Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Demak, Ibtu Anggah Mardwi. Selamat sore, Pak Anggah. Selamat sore, Pak. Pak Anggah, bisakah Anda jelaskan terlebih dahulu kronologi lengkap kejadian hingga korban ditemukan meninggal dunia di kediamannya? Baik, terima kasih. Dapat kami jelaskan, Pak, untuk kronologinya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026, sekira pukul 18 lebih 1 menit, itu ibu korban atas nama TLM, ulangi, TM, itu pulang ke rumah dengan adik korban dengan menaiki kendaraan mobil yang kemudian pada saat itu di pukul 18.03 beliau kita dapatkan dari rekaman CCTV itu berlari keluar sambil histeris dan meminta tolong kepada tetangganya inisial Y. Di situ mengetahui kondisi korban yang sudah dalam kondisi gantung diri, Pak. Kemudian orang tua korban, ibu korban bersama tetangganya ini membawa korban ke rumah sakit dengan mobilnya. Sehingga kemudian di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik atas nama Dr. Ikro. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan medis, hasil keterangannya yaitu mati lemas akibat jeratan yang ada di leher. Begitu demikian, Pak. Oke, Pak, korban ini sempat mengunggah tangkapan layar ya, screenshot percakapan beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. Namun hal itu belum bisa langsung disimpulkan sebagai penyebab utama kejadian begitu ya. Apakah polisi menemukan indikasi korban ini mengalami tekanan psikologis begitu, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau untuk setiap kemungkinan yang ada itu akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut ya, Pak, terkait kemungkinan-kemungkinan yang ada, begitu. Karena dalam hal memberikan kesimpulan, tentunya kan harus dapat kami pertanggungjawabkan dengan alat-alat bukti yang sah. Makanya kemudian kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut lagi untuk menyimpulkannya. Oke. Pak, apakah isi percakapan atau status yang beredar ini sudah diverifikasi keasliannya bahwa benar ini diunggah oleh korban atau sang anak? Kalau untuk keasliannya betul, Pak, sudah kita lakukan pengecekan ke handphone yang bersangkutan, memang itu benar percakapan antara yang bersangkutan dengan kontak atas nama mama ya, kalau nggak salah ya. Oke. Begitu. Pak Anggah, izin konfirmasi untuk memastikan saja, mungkin menegaskan begitu ya, bahwa dari hasil penyelidikan polisi tidak ada tanda-tanda kekerasan, ini artinya korban dinyatakan bunuh diri begitu ya. Tetapi apakah ada selagi polisi melakukan olah TKP begitu, melihat tempat kejadian perkara, seberapa tinggi sebenarnya tali itu tergantung sehingga anak bisa gantung diri ya? Anak seusia sekolah dasar bisa melakukan itu semua begitu. Menurut Anda bagaimana? Jadi tali itu diikatkan kepada tiang pull up, Pak, yang tingginya kurang lebih sekitar 175 cm, begitu. Oke. Yang kita dapatkan, dan di sekitar itu tidak ada tanda-tanda lain seperti bercak darah dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kemudian kita lihat juga dari rentan waktu antara ibu korban masuk ke rumah, kemudian yang beliaunya itu keluar lagi dari rumah sambil histeris itu hanya berserang 1,5 menit sampai 2 menit, Pak. Jadi hal-hal yang menjadi asumsi publik yang mana menyudutkan orang tua atau ibu korban melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, itu mungkin bisa dieliminasi dari rentan waktu yang terjadi di situ. Oke. Dari hasil penyelidikan polisi sejauh ini, apakah ada dugaan unsur kekerasan verbal yang dilakukan orang tua terhadap korban begitu, Pak Anggah? Tentunya untuk menjawab pertanyaan itu, Pak, kita perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena dalam hal ini kami belum bisa melakukan pemeriksaan yang mendalam kepada pihak keluarga ya, Pak, tentunya. Karena ya kita juga harus bisa berempati dari pihak keluarga yang masih mengalami duka yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarganya, begitu, Pak. Oke,
Kasus ini, peristiwa ini memang berlangsung baru beberapa hari lalu begitu ya. Apakah Betul. kepolisian sudah berbicara dengan sang ibu akan adanya kemungkinan unsur kelalaian yang bisa mengarah pada proses hukum begitu ya, di mana saat itu mungkin sebelum kejadian, apakah polisi sempat mengecek kapan terakhir kali berinteraksi dengan SA begitu? Tentunya kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar TKP sudah kita lakukan pengecekan ya Pak. Untuk orang tua korban sendiri, yang bersangkutan itu terakhir berinteraksi yaitu pada saat yang korban pulang dari sekolahnya. Kemudian ibu korban ini mengantarkan adik paling kecilnya itu untuk berobat ke dokter. Dan di situ kondisi korban sendirian di rumah. Tidak ada yang menemani ataupun berinteraksi langsung oleh korban. Sampai dengan pukul 6 sore yang bersangkutan baru pulang dan mengetahui bahwasannya korban sudah dalam kondisi yang meninggal dunia, gitu Pak. Mhm, mhm. Tapi apakah dari sang ibu memberikan keterangan bahwa memang sedang Mhm. ada konflik antar keluarga, internal keluarga antara anak dan ibu begitu? Atau tidak diketahui sama sekali? Pada saat itu Pak, dilihat dari respon ibu pulang dengan responnya yang benar-benar histeris, nangis, minta tolong kanan kiri kepada tetangga yang bersangkutan. Kemudian pada saat di rumah sakit kami juga sempat wawancara singkat. Eh, Kita tanyakan bahwa bahwasannya yang bersangkutan memang terasa sebagai seorang ibu yang memang kehilangan anaknya, Pak. Dan kalau untuk melihat apakah benar terjadi atau ada konflik secara psikis atau halnya memang dikatakan sebagai kekerasan verbal, itu kami harus melakukan pendalaman lebih lanjut kepada pihak keluarga, Ya, seperti itu Pak. ya, ya. Akan dilakukan pendalaman ya terlebih dahulu. Terakhir Pak Angga, apakah sudah mengecek, mungkin mengkonfirmasi kepada lingkungan yang lain sang anak ya, misalkan sekolah. Apakah pihak sekolah sudah dimintai keterangan terkait kondisi korban di lingkungan belajarnya akhir-akhir ini begitu? Belum? Kondisi itu belum kita lakukan pemeriksaan ke pihak sekolah Pak, karena kan kondisi sekarang pihak sekolah juga masih libur. Mhm. Dan kita sudah berkomunikasi dengan salah satu guru di sekolahnya, yang tentunya komunikasi ini akan kita tindak lanjut dengan pemeriksaan kepada wali kelas khususnya Pak, dan juga kita melakukan pendalaman ke teman-teman sekelas dari korban Pak, Baik. untuk mengetahui bagaimana keseharian korban seperti itu. Baik, baik. Semoga kasus ini tidak pernah terjadi lagi ya. Anak seusia sekolah dasar bisa mengakhiri hidup dengan cara seperti itu begitu ya. Terima kasih banyak Betul, Pak Angga atas waktu Anda betul Pak. bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, selamat bertugas Pak Angga. Selamat sore Bapak, terima kasih.